Makanya Nabi nyebatakan ngata nih. Wala yanju'annallaha min sudurihim aduwil mahabatikum. Pada saat itu kewibawaan kalian di mata bangsa lain sangat amat rendahnya. Rendah banget. Begitu rendahnya. Sekian negara mengecam, sekian negara mengutuk, tidak bergeming sedikit pun untuk memberhentikan serangannya. Membantai orang-orang Gaza ini. Terus apa yang harus kita lakukan ini? Di saat kita penuh dengan botol-botol Aqua, penuh di lemari-lemari es kita, Fanta, Sprite, Coca-Cola. Di saat di dapur kita penuh dengan makanan-makanan, semuanya hasil dari Israel ini, produk-produk Israel ini. Apa yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anin Nu'man Ibnu Basir, dari Nu'man bin Basir ini mengatakan, Pak, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang Muslim ini, fi sawadihim wa tarhihim wa ta'adu'ihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi di antara mereka, bagaikan satu tubuh. Jika ada orang mukmin lain sakit, maka kita pun merasakan sakit. Ini keimanan kita sedang diuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita merasakan sakit? Toh kalaupun mudah merasakan sakit, lalu apa reaksi kita? Apakah kita di saat kita sama-sama, iya aku merasakan sakit, ngenes nelengna. Umat Islam dibantai sedemikian rupa. Namun di saat Majelis Ulama Indonesia memerintahkan kepada kita untuk memboikot produk-produk Israel ini, kita tak bisa berkutik apa-apa. Walaupun ini secara dunia pengaruhnya sangat besar. Unilever sudah turun sahamnya. Dan banyak produk-produk yang lain. Dan inilah apa yang harus kita jawab jika Allah menanyakan kepada kita. Hei fulan, saudaramu di Palestina, Gaza, sedang dibantai oleh orang-orang Israel. Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau lakukan untuk saudaramu itu? Mungkin sekecil ini yang kita lakukan. Ya Allah, aku sudah mencoba untuk tidak beli Pepsodent, ya Allah. Walaupun yang lain masih bisa beli. Aku sudah bisa tidak membeli, aku sudah tidak membeli Lifebuoy lagi. Namun ya Allah, aku harus mengganti apa? Apa harus diganti Lifebuoy, diganti sabun salaman? Purun nama batan, Bu. Lifebuoy diganti sabun salaman. Nah. Sunlight Clear akan diganti dengan apa? Merang. Ini artinya ini. Kita dianggap rendah. Benar sekali kata Nabi. Saat itu kita benar-benar walakinakum husaun kahusa usai. Saat itu kita orang-orang muslim ini seperti buih di atas lautan. Bal antum yauma idin kasir, apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasul? Bahwasanya jumlah kami saat itu sangat banyak. Awamin kilatina yauma idin kasir nih. Apakah jumlah kami saat itu sedikit ya Rasul? Jumlah kamu saat itu sangat-sangat banyak.
tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah sekelumit yang mungkin saya sampaikan, mudah-mudahan rentetan-rentetan perjalanan Bani Israel dan sekarang muncul ternyata Zionis ini merupakan gerakan yang mengembalikan orang-orang keturunan yang menganggap dia mempunyai keturunan dari Bani Ibrahim ini, dari Bani Israel ini, yang terafiliasi dengan Sulaiman, Haikal Sulaiman. Di sana ada Sulaiman dan Nabi Daud. Sehingga dengan kebanggaannya menjadi simbol sebuah bukit yang namanya Zion. Maka disebut dengan Zionis. Untuk mengumpulkan, menyatukan. Dan herannya Bapak, di saat orang Yahudi di negara-negara lain, orang-orang Eropa membantai. Hitler juga membantai orang-orang Yahudi. Di Rusia juga dibantai. Tapi kenapa begitu bencinya terhadap orang-orang Arab ini? Menganggap orang-orang Arab, khususnya Gaza ini menganggap binatang. Inilah yang kita saksikan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Boikot untuk tidak membeli Aqua, Sprite, Coca-Cola, Sunsilk, itu mungkin tidak semuanya. Hanya kita butuhkan doa untuk mereka. Hidup mulia, mati dalam kesahidan. Inilah harapan kita sehingga kehidupan di Gaza ini kembali pulih. Dan hari ini, mulai tadi, 4 hari ke depan, peperangan gencatan senjata. Memberikan kesempatan yang dari Mesir Rafah ini masuk bertonton sumbangan. Tapi orang-orang sudah lunglai saat itu. Saat sekarang ini. Bahkan di saat mau sebelum gencatan senjata, Direktur Rumah Sakit Syifa Indonesia ini ditawan. Dan beberapa tenaga medis oleh Israel ini. Untuk memberikan sebuah ancaman. Inilah yang kita saksikan, inilah realita bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah nyata, yaitu Allah menyampaikan la tajidanna asaddan nasi adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dimanapun kita, di saat kita berhadapan dengan mereka, pasti kita akan dibenci, akan dimusuhi oleh mereka. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat kita, bahwasanya kita harus tetap memegang keimanan kita. Hari ini, zaman akhir, megang agama ini seperti bara di tangan kepalan kita. Di saat kita megang begitu panas, tapi di saat dilepaskan akan hilang. Begitu beratnya kita di akhir zaman ini untuk memegang sebuah keyakinan yang yaitu Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan kelebihan kami mohon maaf sebesarnya. Akhir kali, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.